itu yang saya berpikir, saya tidak tahu apa yang ada di dalam persepsinya Pak Jokowi ya. Tapi saya melihat dengan berita-berita yang ada segala macam, ini memang ada satu grand design. Kenapa mesti memenangkan pilkada? Lo lebih tahu lah. Kalau pilkada menang kepala daerah, hasil data yang ada, yang kepala daerah kerja dengan baik, itu partai dari mana itu yang menang lebih banyak. Nah, berarti ini semua orang berbicara 2029. Dan MK sudah memutuskan tidak ada lagi parlemen threshold. Sempat ada satu tokoh partai mengatakan ini mau bikin koalisi, dia kepala koalisi nih Pak Jokowi nih. Nah, kita bisa bayangkan ada PSI segala macam, ini kan ambil pasarnya PDI Perjuangan juga. Kalau PDI Perjuangan penjaga demokrasi, meritokrasi segala macam, kader, pelopor, ini digerogotin. Anda kalau punya uang, Anda punya 5 partai, 2%, 3%. Anda sudah bisa punya 12-15% suara loh. Yeah. Dan mungkin satu ke depan akan mengatakan presiden sudah nggak perlu lagi langsung. Baik lagi karena orang udah bosen nih ribut, biaya besar. Ini apa bukan cara menguasai negara? Jadi yang perlu dirontokkan siapa? PDI Perjuangan dong. Supaya nasionalis terpecahkan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, ini cuma saya berpikir. Makanya kenapa saya bilang sama ibu, saya akan berjuang bersama ibu. Ibu gak kasih, ibu khawatir tuh kamu makannya gimana, anak gimana, masih kecil. Ya kita ketawa lah, masih mantap lah namanya ibu. Kayak aparat-aparat kalau lagi sekolah kan mantap namanya, makan tabungan. Ya kita bisa kerja lah, kita juga. Ya oke lah, dalam permainan politik ada yang dirontokkan, ada yang merontokkan. Ya. Tapi dalam konteks yang you jelasin tadi bro, menyangkut PDIP, kenapa yang harus merontokkan itu adalah orang yang atau rumah atau orang yang pernah mengusung dia menjadi. Wah itu Anda mesti tanya sama psikolog tuh, itu mesti kodran berapa. Gue gak ngerti lah tuh. Gue gak ngerti lah tuh. Itu ada kodran, ada flip sedikit kalau kita baca buku psikolog ya. Itu kan menarik kan, itu kodran berapa. Ada kodran misalnya 8. Kamu kalau kalah kamu juga deret-seret orang jadi zero sum game. Harusnya orang yang baik sama rakyat itu adalah kodran 1-2. Kok bisa jadi beda nih? Mungkin ada flip sesuatu yang konslet, kita nggak tahu, tanya psikolog dah. Itu bahkan pada level yang di penjara itu, level tertinggi bagi seorang politisi kan tinggal satu yang belum kau jalani kan, terbunuh kan gitu ya. Penjara sudah gitu. Waduh, ini mesti beli asuransi, gue jadi mahal nih preminya nih. Wah, gawat ini. Nah, kalau kita belajar sejarah ya. Ngomong gini, premi asuransi gue naik nih tahun depan kayaknya nih. Aduh. Jadi itu sejarah perpolitikan di berbagai tempat ya. Artinya apa? Sampai pada tahapan ini adalah kau mengajarkan kita semuanya tentang bagaimana sejarah bangsa ini, sejarah demokrasi bangsa ini berjalan. Ya. Itu yang harus dipahami bro. Makanya dalam banyak diskusi saya dengan teman-teman, saya katakan bahwa ada banyak nama yang harus kita bicarakan, di mana kemudian dia menjadi bagian dari sejarah itu, dan itu ada luka di situ. Tidak perlu saya mendetilkan itu, tapi yang saya mau katakan begini, bahwa penjelasan kenapa sampai saya kejar kamu untuk datang ke sini, supaya kemudian kita belajar dari peristiwa-peristiwa ini, bro. Bagaimana sejarah ini berjalan gitu ya. Termasuk pada yang sedang kita bicarakan ini, relasi antara lo dengan bekas pasanganmu dulu di gubernur. Kemudian ada proses di situ. Kita tidak perlu merasa risih menjelaskan ini, Pak Ahok. Kenapa? Karena menurut saya dan saya yakin juga Pak Ahok juga, kita pikirkan anak-anak kita. Tadi yang you berfoto bersama itu anak saya itu, itu adalah masanya mereka, anak-anakmu juga. Ya, anak itu kita harus pikirkan itu. Kenapa sampai kemudian forum ini saya bawa pada situasi itu? Saya kembalikan ke situ. Terjadilah peristiwa di mana kemudian intrik internal di partaimu yang membuat seorang kadernya bernama Pak Jokowi akhirnya harus berhadap-hadapan vis a vis secara politik di ruang politik, dan tampaknya you memilih bersama dengan induknya bernama PDI Perjuangan. You mundur dari Pertamina di mana jabatan itu luar biasa. Saya mau tanya dulu, pada bagian ini gajimu berapa sih bro sebagai komisaris?
ya sebulan 200 juta lebih ya sama tunjangan mobil kita ambil gitu ya. Banyak kali ya. Oke, itu rezeki ya. Nah, kemudian penyikapanmu juga ekstrim di situ. Pada bagian ini saya mau tanya, you memposisikan Pak Jokowi pada bagian mana dari peristiwa relasi antara dia dengan bekas partainya? Jadi gini, saya sempat tanya sama ibu dulu kan, Bu, kan saya kan tengah kan bolak-balik nih. Soal periode 3 periode bolak-balik kan saya. Oke. Saya tanya sama ibu, saya juga baca dari berita gitu loh. Saya dari kesempatan ketemu ibu, saya tanya, Bu, ibu sama Pak Jokowi ini main sandiwara atau serius ya Bu? Aku juga bingung nih. Ibu bilang serius. Wah. Yang kita baca sehari inilah. Artinya ngomongan-ngomongan orang itu betul lah. Artinya itu menenggelamin PDI Perjuangan gitu kan. Nah saya sebagai istilahnya gitu kan, ini kayak saudara, kalau dianggap saudara, ini kayak ibu punya 2 anak. Saya pernah sampaikan, kalau abang sama ibu nggak ketemu, sebagai adik tentu ngakurin, damain. Tapi kalau sampai abang sama ibu nggak ketemu, saya harus pilih ibu dong. Kalau ibunya lakuin yang benar gitu ya. Saya ambil contoh gini, banyak orang salah paham tentang seorang Ibu Megawati ya. Karena memang dia orangnya juga keras, dan dia juga lahir juga udah anak presiden kok. Tapi kita masih balik ke konstitusi negara ini. Kenapa konstitusi negara memberikan kekuasaan begitu penuh kepada presiden Republik Indonesia? Karena kita sadar, pendiri negara ini sadar, ketika rakyat belum merata pendidikan, ekonomi belum baik, dibutuhkan seorang presiden yang sangat berkuasa untuk bisa membawa ini. Makanya juga diberikan kepada siapa? Kepada partai politik. Partai politik itu diberikan untuk membereskan semak belukar supaya rakyat itu jalannya mulus. Ini konsep yang Bung Karno punya gitu loh. Makanya kekuasaan diberikan pada partai politik, ngatur semua, tetapi dia juga memberikan cek kosong kepada seorang calon presiden begitu terpilih. Ini konstitusi kita seperti ini, menarik sebetulnya. Nah Ibu Mega juga sama. Orang mengkritik ini partainya Ibu Mega. Iya, ini otoriter. Ibu sadar kalau dia nggak pegang betul, ini partai bubar nih, nggak pegang prinsip. Tetapi pengertian otoriter, presiden yang berkuasa demi rakyat, sama dengan kekuasaan memainkan rakyat kan beda gitu loh. Nah sama juga ketika Ibu Megawati. Coba saya tanya, mungkin nggak seorang Pak Jokowi muncul kalau bukan karena PDI Perjuangan melakukan meritokrasi? Mungkin nggak seorang Ganjar Pranowo kader dari bawah muncul? Mungkin nggak Ahok dikasih mendampingin Pak Jokowi kalau Bu Mega tidak menggunakan hak prerogatif dia, ingin melakukan sebuah eksperimen edukasi rakyat tentang Kebinekaan Tunggal Ika kita, tentang ideologi Pancasila kita. Makanya saya melihat partai ini nggak ada salahnya. Berapa kali saya sampaikan dalam wawancara, saya pikir ibu akan pasang Mbak Puan loh. Ibu bilang, kalau rakyat tidak menghendaki, mana mungkin saya pasang. Nah coba sebaliknya, kalau orang tertentu punya kuasa seperti Ibu Mega nih, mungkin pasang anaknya yang jadi kali. Nah itu yang membedakan. Tapi saya di dalam juga ditawarkan jadi dirut. Yang sama saya juga gregetan nih. Orang diledekin itu komut rasa dirut. Saya bilang bukan, saya ini dirut nyaru komut. Gitu kan. Saya juga gregetan ditawarin jadi dirut. Bisa jadi menteri juga tahun ini. Tapi kalau saya meninggalkan PDI Perjuangan, satu-satu harapan saya untuk bisa melaksanakan Trisakti Bung Karno ini yang belum dilakukan. Bung Karno kan ribut terus, dia kan sempat nggak sampai 10 tahun jadi presiden. Hanya ngurus Jakarta, sempat kan terkurung kan. Nah, terus waktu Bu Mega, waktu sedikit. Pertama Pak Jokowi ada Trisaktinya lah. Tapi kemudian kan hilang nih nawacita macam ini jadi. Nah kita berharap cita-cita proklamator kita yang belum kesampaian, ada yang sampaikan, mereka kasih cek kosong pada presiden untuk lakukan. Kita nggak berpikir hari ini. Nah bayangkan kalau kemarin saya ikut jadi dirut menentang Bu Mega, narasi yang dibangun untuk menghabiskan menentang PDI Perjuangan akan makin nyata. Seolah-olah Bu Mega itu otoriter, emak-emak yang merasa